Nah, oke guys, assalamualaikum. CDI tiba-tiba mati. Gak tahu kenapa, mungkin faktor umur juga ya. Udah lama. Eh, Kemarin-kemarin pas abis nyeting, abis nyerpis, tiba-tiba api dari busi kecil gitu. Nah, terus api dari busi kecil, feeling saya tuh nggak connect ke CDI gitu ya. Biasanya yang saya taksir tuh di sepul, antara sepul, soalnya ada kabel-kabel, ada sambungan gitu barangkali putus gitu kan, atau gimana lah, feeling saya ke situ. Tapi dicek enggak, masih aman sih semuanya. Dan saya sebenarnya agak males sih jadi ngadepin urat gini, maksudnya urat tuh kabel ya, jadi agak dibikin pusing. Jujur saya dari dulu agak rada-rada males ke ngadepin urat gini bos. Jadi saya udah pusing mentok mudeng, daripada pusing sendiri nanti bisa lari ke teman saya atau saudara saya. Saya tanya, suruh dia cek, ternyata sedianya kena yang ini. Ya mau gak mau, mungkin tadinya kan rencana mau ganti gitu sedianya. Jadi akhirnya ganti juga dengan keterpaksaan. Tapi gak apa-apa lah, demi kebaikan juga motor ini, biar makin enak, makin mantap pokoknya. Nah, ini jadi dia udah mati, nggak mati total sih, ada strumnya dikit kecil, hidup, antara bisa hidup tapi hidupnya tuh nggak normal, jadi agak berat. Nah, terus kadang nggak hidup tapi api keluar sih kecil, strum. Dan terus kemarin kan hidup tuh. Nah, saya tes pakai CDI punya teman saya pinjam dulu. Kebetulan ini Mio tahun tua, maksudnya tahun tua tuh yang tahun 2006, karena tahun 2006 tuh soketnya sama kayak Mio Soul, jadi beda sama Mio yang Smile tuh, yang pokoknya yang semuda dari ini beda pokoknya. Sama kalau Mio Smile tuh samanya sama kayak Jupiter kalau gak salah ya. Dan kalau Mio tua gini yang sporty, yang center pisah, samanya sama Mio Soul. Nah, jadi tadi siang habis pikir-pikir, tadinya mau ambil yang CDI upgradean, standar upgrade, atau saya beli pabrikan. Dibikin pusing pilihan dua itu. Jadi tapi gimana ya, saya juga ujung-ujungnya memutuskan pengen yang gak ambil pusing gitu. Maksudnya gak ambil pusing tuh yang ada sekarang langsung tak ambil, tak beli. Soalnya kalau misalkan yang upgradean harus nunggu beberapa hari PO sistemnya, jadi ya pokoknya pre-order lah sistemnya, jadi nggak langsung ada stok langsung kirim gitu, enggak. Jadi saya tadi habis dari bengkel sekalian main-main gitu kan, ke agak jauh sih dari rumah. Nah, jadi sekarang kita upgrade pakai BRT. Jujur ini saya tidak disponsori oleh orang BRT-nya, jadi ya ini mah oke-oke aja lah, pokoknya nggak niat mempromosikan gitu, tapi saya pakai. Nah, jadi langsung aja, intinya kita nggak unboxing sih, melainkan kayak apa ya, melihatkan
penggantian CDI, terus ceritain, atau misalkan barangkali dari kalian ada yang belum tahu gitu dengan apa aja syarat dan ketentuan pakai CDI ini. Mungkin ya kalau yang udah tahu hal remeh sih, cuman barangkali gitu kan ada yang belum tahu, atau misalkan beli barang second nggak ada buku panduannya gitu. Nah, jadi saya di sini agak lumayan lah, mudah-mudahan sedikit agak membantu buat kalian. Nah, jadi ini kan tadinya masih ini pakai jalur yang tahun muda atau smile. Ini kan Mio seperti. Nah, jadi tadi kita ubah yang sebelumnya seperti ini dan sekarang seperti ini. Ya pokoknya kurang lebih ini ya. Nah, sekarang langsung aja kita buka. Ini enggak unboxing enggak atau apa, belinya di offline, enggak di online. Tadinya mau di online, cuman motornya mau benar-benar mau dipakai gitu kan, suka dipakai ya sama babe gitu kan, mau kemana atau misalkan dipakai sama saya gitu. Jadi motor ini ya dipakai orang tua juga, jadi nggak agak mahalan dikit sih dari online sih. Misalkan kalau ada kesalahan tolong dikoreksi ya. Nah, dan ini kita sekilas tampilannya seperti ini dari depan, di belakang, dan ada banyak ya keterangan ini tipenya yang TR atau tune up racing, ada yang standar racing atau ST standar racing, yang kedua TR tune up racing, yang ketiga RK racing kompetisi. Kenapa saya ambil yang ini? Karena menurut saya pas gitu di motor saya yang tipe kayak gini gitu. Ini langsung aja kita ya mungkin nggak kebanyakan kepanjangan ya kalau misalkan dibaca semuanya, jadi kita ambil yang penting-pentingnya aja. Nah, ini yang paling penting, parameter buat spek-spek yang cocoknya gitu, kira-kira gitu. Saya kan pakai yang tune up racing TR, kode TR, berarti harus pemakaian harian atau racing, ke mesinnya tune up racing. Terus kalau bahan bakar saya suka pakai Pertamax turbo atau Pertamax yang biasa 92 kalau salah, yang biru tuh. Terus buat kompresi 9,5 sampai dengan 13,8 banding 1, ya sekitar segitulah. Noken as standar modifikasi, kebetulan ini saya pakai Noken as BRT juga dari tipe T1 tepatnya. Oke, daripada kebanyakan cincong, langsung kita buka aja. Nah, perlu kalian ketahui juga kalau ada pergantian CDI dari pakai yang racing itu enggak PNP banget gitu, tinggal pasang aja. Maksudnya enggak tinggal pasang tuh kita harus nyeting lagi, intinya dibasahin lagi gitu, menyesuaikan si pengapian yang misalkan ini kan dual band, berarti ada dua kurva, yang tune up atau yang racing. Jadi kita menyesuaikan misalkan di map 1, di kurva 1 pakainya yang itu gitu. Jadi kita harus nyeting menyesuaikan si pengapian yang di kurva 1. Misalkan kita oper ke kurva 2, ya kita setting lagi, dicocokin sama yang kurva 2 gitu. Atau mana aja yang cocok dengan mesin kita sendiri gitu. Nah, kita langsung aja. Sini ada CDI nya, dan ini ada soket dual bandnya gitu. Kalau misalkan ini langsung on dual bandnya, kalau misalkan bisa sih pakai saklar juga dipisah.
Kalau menurut saya sih mending pakai saklar ya, jadi enak gitu, cetak-cetak tinggal dipencet-pencet aja kalau misalkan mau ganti kurva. Nah ini ada yang tanya juga kemarin-kemarin dengan lampu indikator yang ini kan ada 3. Nah ini yang pertama warna biru. Nah warna biru itu menunjukkan kalau misalkan si aki lemah atau misalkan si tegangan terlalu tinggi gitu. Jadi menunjukkan ya ada yang kurang beres gitu di perakian duniawi gitu intinya. Nah kalau yang kedua ini merah. Nah yang merah ini selalu standby ya, nyala. Jadi kalau misalkan kita kontak on langsung dia nyala. Jadi ini tuh menunjukkan si kontak on gitu. Kalau misalkan ininya mati dikontakin, itu berarti ada yang gak beres dari misalkan kabel kontak atau dari kunci kontak gitu. Pokoknya gitu. Terus yang ketiga, nah yang ketiga ini warna oranye. Kalau misalkan mati, ini menunjukkan bahwa si kurva 1 yang main atau yang jalannya kurva 1. Kalau misalkan nyala, dicolok gini pasti nyala, itu menunjukkan kurva 2 yang main. Nah jadi gitu. Dan saya ulangi lagi, yang pertama biru kalau nyala si tegangan aki terlalu tinggi atau lemah gitu. Kalau nyala, kalau mati aman. Yang kedua yang warna merah, ini indikator lampu merah. Ini kontak on ya, jadi selalu standby nyala on. Kalau yang ketiga warna oranye, kalau mati kurva 1 yang jalan, kalau hidup kurva 2 berarti yang jalan. Nah jadi itu kita dapat apa aja dari kemasannya. Nah ini yang paling penting. Seringkali sih banyak yang remeh atau yang meremehkan gitu. Barangkali ada yang nggak tahu juga katanya gitu. Nih petunjuk pemasangannya. Petunjuk pemasangan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, disarankan agar pemakaian CDI BRT tetap menggunakan coil standar atau coil orisinil. Sedangkan coil ini bukan orisinil. Ini coil Blue Thunder. Jadi mau tidak mau kita cari yang coil orisinilnya. Dilarang keras menggunakan coil booster karena akan menyebabkan kerusakan sistem pengapian CDI. Nah jadi kalau misalkan maksa kita, sayang juga sih, 500 juta gitu kan, kurang lebihnya hilang begitu saja kalau misalkan ya kalau kita maksa gitu kan, kalau menyalahi aturan. Tentunya kita dapat CDI stiker cutting. Terus nah ini dikasih dari sananya kabel buat soket dual bandnya. Barangkali kita mau pakai saklar, nanti tinggal sambungin aja ke saklar biar cetak-cetak biar enteng lah, nggak pakai ribet. Terus ini buku-buku ya mungkin promosi yang lain gitu ya, ada 2 lembar. Oh iya, bisa disebut sih ini CDI pintar. Jadi maksudnya CDI pintar tuh bisa menunjukkan misalkan ada kerusakan di bagian aki atau di bagian kontak gitu. Jadi kita bisa menunjukkan, jadi agak membantu lah, lumayan agak membantu. Dan kalau misalkan ini bagusnya naruhnya jangan di belakang, jangan di standarnya gitu. Bagusnya ini ditaruh di bagasi
pokoknya yang ditaruh di sini lah. Nah, taruh di situ bagusnya. Soalnya kenapa? Jadi misalkan kalau kita biar cek terus gitu, misalkan atau ada yang bermasalah, jadi kita harus nggak buka body, nggak ribet lah, jadi tinggal ngebaca aja, tinggal buka jok udah beres. Bagusnya sih di sini, di bagasi naruhnya. Dan ini dia buku selembaran gitu ya, kayak ini besar banget sih, tapi bermanfaat banget, semuanya ada, hampir ada di sini. Ini segede kalender boy. Gue enak. Ini mulai dari 1. Pokoknya ini keterangannya kalau misalkan kalian beri barang atau CDA yang gratis gitu, kalian pasti dapat ini semua. Ini sumpah sangat membantu banget untuk bagi yang belum tahu banget tentang jalur-jalur setrumnya, atau misalkan mau dioper-opernya. Ini banyak sih, macam-macam. Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting, ada jalur-jalur soket-soket. Misalkan kalian yang buntu banget gitu kan, yang nggak tahu banget, ini sangat membantu sumpah. Jadi nggak ribet-ribet gitu cari kesana kemari atau nyuruh orang lain. Kalian tinggal oper-oper aja, colok pakai jarum di soketnya, ntar dicabut. Nah, patokannya ini kan Mio, patokannya ini yang 1, ini yang 2. Oke, terus ya mungkin sekarang kita lanjut colokan. Nah, langsung aja diperdekat. Jadi udah kita pasang, udah kita ubah juga jalurnya, dan kita langsung aja. Ini nggak pasang soket ya. Ini lampu merah on, berarti kontak oke. Yang biru nggak nyala, tadi nyala kedip dikit. Kalau misalkan kedip atau misalkan nyala terus, itu berarti ada yang trouble dari aki atau tegangan lah, intinya tegangan aki. Dan kita coba pakai soket sekarang. Nih, perhatikan yang oranye ini si kuning di sini ya, tapi kalau nyala oranye. Noh, langsung nyala. Ini kurva 2 on, kurva 1 on. Pokoknya kalau colok kurva 2 on. Nah, buat ini terkadang ya, kenapa sih orang PR itu udah ya ada sih keluhan, nggak tahu ininya ada yang suka pas malah, atau si kunci ininya nggak pas gitu. Maksudnya nggak pas tuh, ini nggak ngunci, kita paksa ke sini ditekan juga nggak fungsi gitu, nggak ngunci. Tanpa kita tekan pun bisa tuh kebuka. Jadi agak bahaya kalau misalkan apalagi kendor gitu, nanti kalau jalan lagi lewat ke jalan yang jelek, bisa ke ini goyang-goyang. Nah, karena ininya tuh nempel langsung ke pinggiran sini ya, nggak di tengah gitu maksudnya. Kalau misalkan di tengah, bagusnya di tengah sih, jadi langsung ngunci semua, jadi kemakan semua, nggak kayak gini.
kalau misalkan di pinggir kan mentok ke duluan mentok ke sini, jadi mungkin biar pemakaian jangka panjang enggak kalau misalkan ini di tengah ke kekencangannya kalau bahasa Sundanya mah itu pageuh lah, kata bahasa Sundanya mah itu pageuh. Jadi kalau misalkan jangka panjang pemakaian mungkin ke ini kegoyang-goyang, terus nantinya copot atau misalkan ada yang patah, jadi mungkin orang BRT jadi diputusin, dideketin ke casing yang atas, jaga keras, enggak ini. Tapi minusnya ya di sini nggak ngunci, ada yang ngunci ada yang enggak gitu, nggak tahu lah ya. Jadi ya bagus kayak gini sih, walaupun kita harus hati-hati aja. Nah buat test ride-nya nanti aja besok ya, sekarang udah malam. Kalau misalkan test ride kita hidupin, kita gerung-gerung, nanti tetangga pada ngelongok, tahu-tahu nama kita besok jelek aja. Ya udah, mending nanti aja besok kita tes ride-nya ya, sekalian nyeting, belum nyeting juga sih. Aduh, mudah-mudahan nggak ada kejadian yang hal tidak diinginkan kembali. Berarti PR saya tinggal kuil doang, cari yang standar, yang original tentunya. Barang KW itu ada kayak gimana ya gitu. Nah, motor kotor juga 2 hari gak dipakai karena sedianya nggak ada. Bingung waktu itu tuh mikir-mikir pengen yang standar upgrade atau yang pabrikan gitu. Jadi ya daripada ini ya kan, jadi saya mutusin keputusan dulu yang benar-benar harus bulat. Punya waktu 2 hari ya lumayan, akhirnya alhamdulillah ada rezeki gitu kan. Kembali yang ginian, ini kotor motor nih, soalnya sering dipakai bolak-balik ngelewatin proyek tanah. Ya udah, mungkin segitu aja dulu buat video kali ini. Nanti bonusnya diituin di ini tes ride-nya, tapi tipis-tipis aja ya, soalnya action cam-nya belum beli. Tadinya niat buat beli action cam, beli gini ya. Udah, yang penting kali itu dipakai. Selagi kamera masih ada. Saya ingatkan sekali lagi, kalau misalkan kalian beli CDI harus sesuai motor. Maksudnya harus sesuai motor tuh, yang pertama sesuai kebutuhan motor, yang kedua menyesuaikan tipe motornya apa, misalkan Mio old atau Mio hebel gitu ya, Mio tahun lama seperti ya harus sporty pesannya. Intinya harus sesuai aja, biar nanti kalian nggak dibikin pusing sendiri. Kalau misalkan katanya sih tadi kata si emasnya yang jual ini ke saya, katanya kalau misalkan salah bisa ngebeleduk CDI-nya di betus lah intinya. Ya bisa jadi sih, saya
sayang kan kalau misalkan begitu belum kita coba baru colok kontak pluk, duit 700 hilang, mampus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.